Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Nah, pertanyaan saya, ada ndak pemuda di zaman sekarang yang macam dalam cerita nih? Jadi, suatu saat adalah seorang pemuda, dia itu beristirahat lah dia kan, beristirahat di pinggir sungai karena memang lelah lah dia. Nah, lelah, lapar juga dia. Jadi udah lelah, lapar. Jadi habis itu dia berdoa lah kan, berdoa kepada Tuhan kan, kepada Allah kan, minta dia tuh diturunkan makanan, minta dapat makanan lah, pokoknya seperti itulah kira-kira doanya ya. Jadi tidak lama kemudian jumpalah sama dia buah delima. Buah delima ini terhanyut di sungai. Diambilnya lah, ya diambilnya, dimakannya lah. Ya kenyang lah dia kan, bersyukur dia. Tetapi tak sampai setelah dia kenyang ini udah dimakan dia buah ini, teringatlah sama dia, ya, ini makanan yang aku makan ini halal apa tidak? Itu pula sampai pemikiran dia kan, halal apa tidak. Dia ini pun memang seperti itulah dia kan, dia tidak mau makanan-makanan yang haram kan. Jadi untuk memastikannya dicarinya lah pemilik dari buah delima ini. Cara mencarinya macam apa? Disusurinya sungai itu. Sampai di satu tempat, dan yakinlah dia nih bahwa buah delima ini jatuh dari pohon ini. Tentu dia setelah itu pergilah ke tempat orang yang punya tanah tuh kan. Pergi ke tempat orang rumah tanah tuh menanyakan kira-kira yang dimakan dia nih halal apa tidak bagi dia. Jadi dicarinya lah pemilik lahan ini kan, memang jumpa sama pemilik lahan ini kan. Kemudian diceritakannya lah bahwa dia ketika sedang lapar, kemudian jumpa sama dia ini buah delima nih. Jumpa sama buah delima nih kata dia kan. Terpikir sama dia tuh, halal apa tidak sama dia nih. Takut dia memang takut makanan yang haram, memang orangnya soleh sangat lah kan, soleh betul lah. Jadi kata yang punya kebun ini halal katanya. Wah senang lah dia kan. Ada tapinya nih. Tapi dengan syarat katanya. Apa syaratnya tuh kata pemuda ini kan? Syaratnya engkau harus bekerja denganku kata dia kan selama 1 bulan. Oh seperti itu pula ya cara menghalalkan makanan yang sudah dimakan. Buah tuh udah termakan sama dia. Jadi karena udah termakan, dia juga memang tak mau makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang tak betul. Jadi diikutinya ya sanggup lah katanya. Yang penting direlakan lah buah yang aku makan ini menjadi halal lah bagi aku kata dia kan. Wah memang dia bekerja dari hari pertama, kedua, ketiga, giat kali memang 4, 5. Memang ada kesungguhan lah dia, bahwa dia ada kesungguhan pengen ndak mau makanan itu yang masuk ke badan dia ini makanan yang haram. Hingga 10 hari, 20 hari, 30 hari, sampai dah genap sebulan katanya kan. Tentu menghadap dia lagi kan, Bapak saya udah bekerja nih 30 hari tempat Bapak. Dan memang pemuda ini ketika bekerja sungguh-sungguh betul, nampak sungguh-sungguhnya memang. Kata Bapak nih ada satu syarat lagi. Apa tuh satu syarat lagi tuh kata pemuda yang tadi itu? Satu syarat lagi adalah engkau harus menikahi putri saya. Tak apa-apalah kata dia kan. Pokoknya aku asal makanan yang aku makan tadi jadi halal tak apa-apa. Tapi katanya ada tapi lah pula kan. Ini kalau pakai tapi ini ngeri-ngeri sedap kita mendengarnya kan. Tapi dia tuh buta, tuli, bisu, lumpuh lagi. Banyak betul. Dia laki-laki ini memang sudah dia diniatkannya, dia memang tak mau makanan-makanan yang haram yang lewat ke badan dia. Tentu dia bilang ya ndak apa-apa lah Pak, asalkan nanti setelah aku nikahi putri Anda yang buta, yang tuli, yang bisu, yang lumpuh itu, setelah aku nikahi kau halalkan makanan tuh, tak apa-apalah katanya. Memang seperti itulah ya kan. Orang tua ini pun senang pula kan, namanya punya anak macam itu, kemudian dapat pula laki-laki yang baik macam pemuda yang udah bekerja sama dia sebulan ini.
kemudian mau pula dijodohkan dengan anaknya yang tadi buta, tuli, bisu sama lumpuh. Sampailah sebuah pada akad nikahnya kan. Memang kalau dalam tradisi Islam itu kan pernikahan itu kan tidak harus hadir kan. Ini yang perempuan ini cukup dia diwakilkan sama wali nikahnya aja, seperti itu. Jadi dinikahkanlah sama bapaknya, bapak yang tadi itu yang punya kebun tadi sebagai wali nikah. Kemudian terjadilah ijab kabul. Saya nikahkan, kata bapaknya tuh kan, bla 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 bla, terus sampai ujung dijawab saya terima. Setelah itu sah kan, sah lah pernikahan itu. Nah tentu setelah sah dan pemuda ini sudah diceritakan juga kan kondisi istrinya tadi, calon istrinya yang sekarang sudah jadi istrinya itu sudah diceritakan bahwa dia itu buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Nah, dan dia pun sudah menerima lah kan. Nah, jadi ketika setelah sah dia jadi suami istri, tentu dia biasalah kan sebagaimana suami istri, suami itu boleh menengok, udah bisa menengok istrinya, masuk ke kamar dia kan. Setelah masuk kamar terkejut lah dia, ya kan. Ditengoknya matanya baik-baik aja, enggak ada buta. Waktu bicara dia bisa dia mendengar. Dan ketika dia bicara bisa dia jawab. Dan bisa juga dia berjalan, terkejut lah dia kan. Takut pemuda nih. Kenapa dia takut? Takut salah kamar dia. Takut dia salah kamar. Nah, jadi setelah tahu seperti itu buru-buru lah dia keluar, ditemuinya bapak mertuanya tadi kan. Pak, katanya, ini kayaknya salah enggak salah ini katanya kan. Bapak cerita putri bapak tuh buta. Kemudian dia tuli, bisu, cacat. Aku udah masuk ke dalam kamar pengantin. Nggak macam itu, dia matanya baik-baik aja. Bisa melihat. Aku bicara, bisa dia mendengar. Kemudian ketika aku berbicara, dijawabnya, kata dia kan. Mungkin salah kamar aku nih, kata. Seperti itulah dia berpikir kan. Salah kamar, takut dia salah kamar. Takut dia kamar yang dijumpainya dia nih bukan kamar istrinya. Ya, karena memang sebelum nikah pun dia enggak ada pula bertemu kan. Pokoknya dia asal makanan yang dia makan dia halal tuh udahlah, enggak apa-apa lah, bagaimana kondisinya dia terima. Dijawab sama bapak mertuanya, tak salah itu benar itu katanya, benar bahwa kamar yang tadi itu adalah kamar istrimu katanya. Tapi dia tak buta, Pak. Iya memang, ya kalau secara ini memang tidak buta, dia memang bisa melihat dia. Tapi bapak bilang buta. Baru dijelaskanlah bahwa sama bapak mertuanya ini kan, bahwa yang dimaksud buta itu tuli, bisu, lumpuh itu maksudnya dia buta dari kemaksiatan, dari hal-hal yang buruk. Tuli juga dari kemaksiatan, hal-hal yang buruk. Bisu juga dari mengata-ngatakan hal-hal yang tak baik. Kemudian dia lumpuh juga artinya dia kalau pergi itu ke tempat-tempat yang memang tempat-tempat yang baik aja. Setelah diceritakan itu, barulah paham sama pemuda tadi kan. Ya akhirnya dia mengasungkan rumah tangga lah dia sama yang sekarang jadi istrinya. Seperti itulah kisah kali ini ya. Ini hanya menceritakan tentang sesuatu sifat yang memang dipelihara, bahwa dia memang pengen makanannya halal, tidak ada makanan haram yang masuk tubuhnya. Pertanyaan macam tadi itu memang ada enggak yang zaman sekarang yang kayak gitu tuh? Enggak mungkin pula saya yang jawab, silakanlah, terserahlah kalian menjawabnya ya. Pokoknya itu aja kisah kali ini, moga-moga bisa menjadi bahan pengisi kehidupan sehari-hari untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, kalau ada saran untuk kisah selanjutnya tolong tulis ya di kolom komen. Oke.